Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Faisal Akbar Surya Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang interfilan. Kita langsung saja ke materinya. Nah, interfilan adalah teknik untuk menghubungkan antar filan yang berbeda. Filan yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logika. Setiap filan tidak bisa berkomunikasi langsung. Nah, solusinya yaitu menggunakan interfilan atau routing antar filan. Nah, cara membuatnya itu menggunakan perangkat seperti router, switch layer 3. Kalau metodenya yaitu router on a stick atau multi-layer switch dan untuk menghubungkan yang berbeda. Nah, ini membuat jaringan lebih fleksibel dan terkontrol. Lalu ada DHCP atau protokol untuk memberikan IP secara otomatis. Nah, kan biasanya kita memberi IP itu kayak manual satu-satu untuk PC atau laptop. Nah, DHCP ini gunanya untuk memberikan IP secara otomatis. Nah, ini dapat digunakan seperti untuk PC, laptop ataupun printer. Nah, kalau kalian nggak mau pakai DHCP, tetap pakai DHCP, IP bisa diatur secara manual, tapi cukup lama karena kan apa? Karena kan itu satu persatu. Nah, dengan ada DHCP, nah untuk menyeting IP, subnet max, gateway, DNS itu secara otomatis. Keuntungannya itu lebih cepat, dan memakan waktu yang lama dan mengurangi kesalahan saat konfigurasi. Kita lanjut, lalu ada SVI. Nah, ini adalah interface virtual pada switch layer 3. Ini disebut juga VLAN interface. Nah, defaultnya itu VLAN 1. Fungsi SVI sendiri yaitu mendefaultkan gateway untuk host dalam VLAN. Contohnya dalam VLAN 10 IP-nya 192.168.1.1. Nah, interVLAN routing menghubungkan antar VLAN tanpa router eksternal. Routing langsung di switch, manajemen switch akses via SSH, Telnet atau SNMP. Nah, ada fungsi SPI. Fungsi SPI sendiri sebagai default gateway VLAN. SPI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host dalam VLAN 10 pakai default gateway 92.168.1.1 yang dikonfigurasikan di SPI VLAN 10. Nah, untuk interVLAN routing, SPI memungkinkan komunikasi antar VLAN dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Nah, ini bisa disebut routing on a stick internal. Nah, manajemen switch. Manajemen SPI bisa digunakan untuk akses manajemen switch seperti SSH, Telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Nah, itu mungkin untuk materinya. Kita langsung saja ke ke implementasinya. Nah, di sini saya sudah siapkan di Kisco Packet Tracer untuk topologinya, dan ini switchnya sudah saya setting sebelum saya membuat video. Ini sudah saya setting untuk switch biasa dan switch multi-layernya. Jadi kita langsung saja ke config di router. Selanjutnya kita pencet enter, enter. Terus enter, kita ketik enable. Terus seperti biasa konfigurasi terminal. Terus nt g0 terus kita nyalakan terlebih dahulu untuk routernya karena sini masih merah ya teman-teman. Down. Enter. Nah, kita langsung cepetin aja. Sudah nyala. Kembali lagi di sini. Kita enter lagi. Kita exit. Terus kita ketik encapsulation point view. Saya terlebih dahulu ke interface G0 titik 10 karena kita config dulu VLAN 10 teman-teman. G0 titik 10.
ketik IP address masukkan subnet mask 155.255.255.0. lalu kita exit dan ke interface yang VLAN 20 interface G 0.0.20 enter lagi encapsulation 20 enter encapsulation teman-teman .iq nya kita kelupaan encapsulation .1q 20 enter lalu kita pasang IP address terus 192.168.20.1 sepertinya kayak tadi 255.255.255.0 enter kita cek do show IP address brief. Nah, sini sudah tulisan up, keduanya itu tulisan up ya teman-teman, itu artinya sudah. Lalu kita setting DHCP. Sini kita exit terlebih dahulu. Nah, langsung di sini kita IP DHCP full Madrid. Ketik catwalk atau IP-nya itu 192.168.10.0 subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kenapa di sini IP DHCP nya fullnya name atau name-nya itu Madrid? Karena itu VLAN sebelumnya saya namain Madrid. Langsung kita enter saja untuk networknya, kita sudah enter. Kita terus default router. Kita masukkan IP 192.168.10.1 enter. Itu salah. Lalu kita ketik DNS, lalu kita masukkan DNS servernya. Dan servernya itu 8.8.8.8. Enter, exit. Nah, kita masuk ke VLAN yang sebelahnya, itu VLAN 20. Kita ketik IP DHCP full data. Enter. Kita masukkan lagi network atau IP-nya. Network. Berarti di sini kita ketik 92.168.20.0. Kita masukkan default gateway. Enter. Oh, bisa ada kesalahan. Kenapa ini invalid? Karena saya pakai koma. Salah teman-teman, sorry. Kita ulang.
ulang, network 192.168.20.255.255.255.0. Nah, kita ketik default router. Default router kita ketik, masukkan IP-nya 92.168.20.1. Lalu kita masukkan DNS server, yaitu 8.8.8.8 dan exit. Nah, kita cek exit. Enter. Nah, kita ketik sini show IP DHCP bin. Nah, sini sudah. Ketik lagi sini show. Nah, sini sudah teman-teman. Untuk IP pool yang VLAN 10 itu sudah masuk di router, dan untuk ini sudah masuk juga. Lalu kita setting di switch ini, atau kita terang, enter, enable operasi terminal, enter FA 0/1 switch port. Nah, baik teman-teman. Jadi sini saya lupa untuk salah maksudnya. Kan saya ngetik switch port mode akses, terus saya ngetik switch port akses mode. Nah, itu kan nggak bisa. Maksudnya saya coba ketik lagi switch port mode trunk. Nah, itu bisa dengan tulisan line protocol up down. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena akses mode trunk itu untuk PC, bukan untuk router ke switch. Nah, kita coba masukin IP-nya menggunakan DHCP PC. Ini kan VLAN 10, langsung aja sini successful 92.168.110.2, sama seperti yang tadi kita masukin di router ya, untuk IP sampai default gateway DNS server. Kita lanjut ke bawah, desktop IP, dan ya successful. Kita ke VLAN 20 desktop dan successful. Nah, masukin aja IP semuanya, CP dan ya successful. Lalu PC 5 kita masukkan DHCP nya lagi, sukses, dan kita ke VLAN 20 untuk buat 2 PC terakhir. Desktop, sorry, nah, di sini sukses. Nah, kita coba ping teman-teman. Salah, sorry, kita ke command prompt, ketik sini ping 192.8.10. Kita tunggu berapa sih? G2 4. VLAN. Oh, sorry saya teman-teman, saya lupa sini kan cuma ada 5 PC, di sini salah. Pantas kenapa RT? Oh, karena di sini kan masukinnya 6 pas 5. Ya, coba lagi.
192.168.10.5 bisa kan teman-teman. Kita coba ke beda VLAN. Bisa. Nah ini kenapa RTO dulu, karena kan dari PC 0 ini kan beda IP, sedangkan di PC di PC 1 ini sama beda IP. Jadi di sini masuk ke switch, dan di switch ini kayak minta izin dulu, ini RTO, lalu sudah di switch lalu ke sini dimasukkan ke sini untuk mengirim datanya, dan ini reply tersambung teman-teman. Nah udah, kita langsung ke SPI. Tetapi untuk SPI saya agak nggak bakalan saya cek, cuman config aja. Kita enable konfigurasi terminal, lalu kita IP address 192.168.10.1. Dan kita masukkan default gateway nya 55.255.255.0. Enter. Oh, yang salah. Kita coba exit lagi ke mulai awal. Kita enable terlebih dahulu konfigurasi terminal. Kita masuk ke inter VLAN 10, enter. Terus kita masukkan IP address nya itu 192.168.10.1. default gateway 255.255.255.0. enter, kita exit, dan kita satu lagi enter VLAN 20, enter IP address 192.168.20.1. default gateway 255.255.255.0. enter dan exit. Itu untuk konfigurasi SPI. Mungkin saya cukupkan sekian untuk presentasi tentang untuk materi inter VLAN. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, ataupun itu kesalahan untuk mengimplementasikan. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.